mereka tuh nggak sampai aku wis berpikir wis diusir lah, wis diajar. Ternyata enggak. Jadi dia resiko apapun juga siap. Aku siap. Wis pokok aku diusir wis manut, gak diakoni anak ya gak apa-apa. Aku penting wis ngomong. Keputusannya untuk keluar dari sekolah karena hamil dan menikah di usia muda telah menyeretnya ke lubang penyesalan yang sangat dalam. Kita kupas hari ini bersama Ayah, tetap di channel Petuah Kehidupan. Bagi teman-teman yang telah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih. Barangkali teman-teman juga ada pengalaman yang sama untuk tema kita kali ini dengan tema pernikahan dini. Monggo silahkan share di kolom di bawah ini. Tinggalkan jejak kalian. Selamat apa ya ini, pagi, siang, sore atau malam? Malam. Panggil saya Ayah aja ya. Oh iya. Oke. Gimana kabarnya dia? Baik ya. Baik ya? Baik. Semangat sekali. Sangat semangat. Dari mana hari ini tadi? Dari rumah ke sini. Dari rumah ya, khusus menghadiri dari jadi narasumber kita ya kali ini ya. Dia kegiatannya apa sekarang? Sekarang kegiatannya di rumah. Masih di rumah ya? Ya, ngomong-ngomong si kecil. Ngomong si kecil. Gitu. Bantu di rumah. Bantu di rumah ya. Saya dengar juga ayahnya juga ramai ya usahanya ya. Ya alhamdulillah. Yang penting cukup ada. Cukup ada gitu ya. Kita yang penting bersyukur ya. Iya. Baik. Gimana? Hari ini kan kita membahas tentang pengalamannya dia ya. Saya dengar dia mau berbagi pengalaman tentang pernikahan dini ya. Pernikahan usia muda ya. Iya. Itu bagaimana sih awal ceritanya? Awal ceritanya itu ya bermula saya pacaran sama suami kan. Berapa lama pacarannya itu? Pacarannya itu sekitar udah 3 tahun. 3 tahun? Iya, dari semenjak SMP. Cukup lama banget ya? Lama banget, tapi ya namanya mungkin juga belum jodoh sih. Soalnya dari awal nikah itu kan memang hasil dari kecelakaan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah, keluar dari sekolah gitu. Jadi dia ini ketika memutuskan keluar dari sekolah itu karena kehamilan, begitu ya. Gitu. Kalau belum saya tahu ya, selisih usia antara dia dengan suami banyak enggak? Kalau selisih usia sih nggak banyak ya, cuma 3 tahun. 3 tahun. Gitu, ya. Berarti sebetulnya cukup dewasa juga ya. Harusnya cukup dewasa, tapi memang dari sisi tanggung jawabnya memang dia kurang gitu. Kurang ya, dan itu belum disadari ya. Iya, belum pada disadari, saat itu. Jadi kita bahas mulai dari awal ya, biar mungkin teman-teman di rumah juga bisa mengerti, kita berbagi pengalaman biar nggak mengalami hal yang serupa gitu ya. Pada saat itu dia usia berapa atau kelas berapa? Aku kelas 11. Kelas 11, kelas 2 SMA ya. Iya. Baik. Itu aku usia 17 tahun. Aku pacaran, pulang habis dari Bali. Aku rencananya mau putus. Gitu. Putus sama dia gitu. Tapi dia nggak mau. Kenapa kok putus? Kalau nggak salah kan udah pacaran 3 tahun. Iya. Kenapa kok dia ingin meninggalkan dia? Sebenarnya aku sudah sadar sih. Dia kurang tanggung jawab, iya. Pekerjaannya kurang mapan, iya. Terus dari segi orang tua aku juga nggak setuju sama dia. Gitu. Terus akhirnya membuat dia mengurungkan keinginannya untuk putus? Aku ingin putus, yang terakhir paling aku sakit hati, dia selingkuh sama adik kelasku. Pada saat itu saat belum menikah? Belum menikah. Tapi udah ketahuan selingkuh ya? Tapi kenapa kok bersikeras istilahnya untuk terus lanjut dia?
Ya karena itu apa ya namanya, habis iku aku ketahuan selingkuh kan, terus putus, ya aku pengen bahagia. Aku wis capek dengan sikap dia. Berarti selama pacaran sebetulnya enggak 100% bahagia ya? Oh, enggak. Sebetulnya iya, ada suka dukanya. Iya, tetap ada suka dukanya. Namanya orang berhubungan kan pasti ada kekurangannya. Setiap pasangan kan pasti ada kekurangannya. Dan aku berusaha menutupinya gitu. Jadi dari orang luar, dari keluarga, dari teman-teman, terus semuanya aku berusaha biar dia itu kelihatan sempurna. Begitu ya. Berarti dengan kata lain sebetulnya dia juga ingin meninggalkan, tapi tetap masih cinta sebetulnya. Iya. Alasan cinta itu ternyata tidak selamanya bisa membuat kita bahagia loh ya. Iya, betul juga sih. Kan? Gitu. Kata pepatah, cinta deritanya tidak akhir. Kata pepatah, orang yang jatuh cinta itu bodoh sekali. Memang benar. Ya, udah tahu gini tetap aja. Karena apa? Karena kamu itu nggak bisa meninggalkan dia karena cinta. Ternyata gitu. Cuma pada saat itu memang ya itulah. Kadang kalau orang merasakan cinta, namanya orang masih remaja, pikirannya labil, ya kan. Untuk cinta menggebu-gebu, diingatkan bagaimanapun juga, ya nggak bisa ya, gitu ya. Akhirnya dia tetap waktu kelas 2 SMA itu dia tetap dekat sama dia, semakin dekat sampai terjadi kecelakaan itu. Iya, sampai terjadi kecelakaan itu. Bagaimana cara menyampaikan? Dia ini merasa begitu tahu kecelakaan itu, gimana reaksi dia pada saat itu sebelum orang lain tahu? Ya aku bingung. Sempat down atau bisa menerima atau memang sudah diniati? Down, sempat ingin mengakhiri juga, sempat aku udah berusaha istilahnya ya kayak ingin menggugurkan, ingin menggugurkan. Iya. Karena aku juga frustasi betul-betul frustasi, takut karena dari orang tua aku juga kan nggak merestui gitu. Oh gitu. Iya, tapi akhirnya akhirnya aku sadar, aku loh udah buat dosa. Masa mau bikin dosa lagi dengan menggugurkan istilahnya benih yang tidak berdosa, jadi korban. Betul. Terus kapan dia ada keberanian menyampaikan pada orang tua tentang kehamilan itu? Pada usia kehamilan 1 bulan. 1 bulan. Jadi semenjak itu aku sebenarnya dari awal mulai telat 2 minggu itu aku udah ngerasa. Terus aku periksa ternyata beneran. Betul. Terus aku wes berusaha beli obat lah segala macam, makan nanas, durian untuk menggugurkan. Iya semuanya wes pokok. Iku aku nyoba. Dari situ aku mulai frustasi, akhirnya aku ngomong. Siapa yang pertama kali dikasih tahu sama dia tentang kehamilan itu? Bapak cowokku atau ibu? Cowok dulu. Cowokku. Terus? Cowokku, terus. Yang sekarang jadi suami ya? Terus? Terus dia kan juga bingung. Dia bingung. Awal mulai dia nggak mau. Gitu. Dia nggak mau tanggung jawab. Iya. Gimana kata-katanya dia? Iya tau lah, aku lo ugong kerjaku ugong mapan. Gimana toh? Saya belum kerja, kerja saya belum mapan, gitu ya. Nah, terus? Gitu. Terus aku yo nggak mau, aku yo masih sekolah, aku pengen terus cita-citaku, aku pengen bahagiaannya orang tua aku dulu, aku gitu. Sebenarnya ya udah, keputusanmu gitu, yo apa itu namanya, kita cari obat, kita cari bareng-bareng gitu untuk menggugurkan itu. Jadi dari pihak si suami maunya juga belum mapan, pemikirannya dari pihaknya dia sendiri juga masih ingin sekolah sampai selesai gitu. Terus dua-duanya cari obat. Iya. Usaha untuk menggugurkan. Ada, tapi nggak sampai ke obat sih. Belum sampai ke obat, soalnya aku juga nggak berani, soalnya kan
kalau obat itu resikonya bisa kematian ke ibunya. Oh gitu. Kan nggak lucu kalau aku mati, Pak. Terus enggak ada. Terus pada saat itu usaha-usaha apa yang dilakukan dia sama suami untuk menggugurkan itu? Itu aku cuma nanas, merica, pala, tak campur jadi satu. Konsumsi itu. Konsumsi itu selama 2 minggu. Ternyata efeknya enggak malah meninggal, malah sehat bayinya. Malah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman ya, jadi sama juga tidak patut dicontoh gitu ya. Kita berbagi ya Mbak Dia ya. Oke Dia, terus dilanjut. Terus setelah 2 minggu iku sangke iku suamiku iku wis kasihan sama aku kan. Kasihan. Wis nggak usah diteruskan. Dilanjutkan. Biar dia hidup. Aku tak tanggung jawab gitu. Yakin tak kamu tanggung jawab? Aku gitu. Yakin, aku yakin tanggung jawab. Pada saat itu pihak sekolah juga belum mengetahui. Belum ada yang mengetahui sama sekali, belum ada yang mengetahui. Terus sampai usia 2 minggu itu aku baru berani ngomong ke orang tuanya cowokku. Ke mertua dulu. Ke mertua dulu. Salahku di mertua dulu. Gitu. Apa mungkin kalau aku ngomong ke orang tuaku dulu malah nggak terjadi pernikahan ini. Gitu. Gitu. Jadi semua juga tetap ada campur tangan dari Tuhan ya dia. Ya? Mungkin juga gandengannya takdir lah Pak. Gitu. Jadi setelah itu aku ngomong ke mertua langsung nyuruh aku ke rumahnya kan. Dia juga nggak berani lah ke jajan, ke rumahku nggak berani. Akhirnya dia tuh memutuskan untuk bawa aku ke Pak Lurah. Pak Lurah desanya dia. Sebentar ya, saya potong di sini ya teman-teman ya, mungkin masih bingung. Ketika pertama kali menyampaikan ke mertua, gimana? Gini, apa? Bu, aku intinya saya hamil. Bu, aku telat. Telat piye maksudnya gitu. Telat gimana maksudnya? Ya aku hamil aku gitu. Terus respon mertua gimana? Respon mertua kaget. Kaget, marah, bahagia? Marah, nangis. Marah sampai nggak bisa marah, dia tuh nangis. Mertua dua-duanya masih ada semua? Mertuaku yang satunya udah meninggal. Yang mertua laki udah meninggal. Laki-lakinya wis meninggal. Terus sampai mertuaku itu orang sabar, dia sampai marahnya itu sampai nangis. Dia nggak pernah nangis Pak. Saat itu nangis. Ayah bisa merasakan posisinya kayak gitu. Iya. Terus akhirnya selang 2 hari kalau nggak salah, selang 2 hari mertua datang sama aku ke rumah dia, terus ke Pak Lurah kan. Yo mertua iku cuma gimana ya Pak, ben ampre gak enek geger geden. Jadi untuk meredam kemarahan. Jadi mertua ke Pak Lurah dulu. Gitu ya paham. Takutnya terus, kan kalau mertua ke sini sama tanpa didampingi aparat, takutnya bentrok lah, istilah seperti itu ya. Iya. Antar dua keluarga. Oke. Terus gimana? Terus habis itu aku jam 9 malam itu pulang. Aku ditut nih sama mertua. Sama Pak Lurah? Enggak. Mertua tok. Mertua aja. Mertua aja. Sama suami juga? Enggak, suamiku enggak ikut. Enggak ikut malahan. Sama mertua aja. Terus ke rumah aku langsung minta maaf sama ibu, sama orang tua aku. Berarti bapak ibu pada waktu malam itu ada semua? Ada. Bapak ibu ada ya. Terus ya aku ngomong, aku nggak bisa lanjutin ngomong, terus mertua aku yang ngomong. Gitu. Nggak kaget pertama kali kok mertua kok tiba-tiba kok ikut ke situ? Ya, gitu, kaget. Pertama kali ya. Ada apa? Kan pasti mikir gitu ya. Ada apa? Orang luar ikut gitu. Terus dia kan bilang, aku ibu si dia. Loh, emang ada apa? Kok sampai ibu kesini? Gitu.
Terus mertuaku ngomong, intinya aku hamil dan milih anaknya gitu. Terus Ibu pada saat itu ya. Pada saat itu. Terus respon ibu bapak gimana? Respon ibu wes gak bisa bicara, dasarnya ibu sama bapak kan Sudah kurang cocok juga. kurang cocok. Terus dasar ibu sama bapak mungkin sangke sayangnya sama aku. Enggak apa-apa, cerita aja, udah luapkan aja, enggak apa-apa. Mereka tuh nggak sampai aku wis berpikir wis diusir lah, wis diajar. Ternyata enggak. Jadi dia resiko apapun juga siap. Aku siap. Wis pokok aku diusir wis manut, gak diakoni anak ya gak popo. Aku penting wis ngomong gitu. Terus pada akhirnya mertua juga ngomong, jangan dikerasi pak gitu. Terus sampai bapak wis namanya orang tua kan marah, ya marah sampai marah wis nggak bisa ngomong apapun gitu. Tapi salutku sama orang tuaku, meskipun aku sudah mempermalukan keluarga, membuat kesalahan yang sangat fatal, tetap menerima kamu apa adanya. Kebesaran orang tua seperti itu ya. Sejelek-jeleknya anak tetap dilindungi. Iya. Meskipun anak seperti kotoran tetap dianggap emas sama orang tua ya. Hebat. Iya ya dia. Gak apa-apa. Ya jadi memang orang tua tetaplah orang tua ya, tetap di rumahnya. Jadi apapun kesalahan kita, tetap orang tua pasti menganggap kita itu adalah benar di mata mereka. Kuat ya dia, melanjutkan? Kuat ya, oke. Terus habis itu ibu down, sakit sampai masuk rumah sakit dan divonis kena kanker payudara. Tapi alhamdulillahnya juga nggak sampai operasi. Itu sembuh ternyata dari dari rumah sakit. Cuma mengindikasi kalau infeksi gitu. Terus kelanjutannya dari itu keputusannya ternyata ibu mau menikahkan. Itu pun bukan hanya ijab kabul tok, lalu sampai ke resepsinya besar-besaran. Maksudnya besar-besaran bukan di gedung mewah ataupun itu, bukan, cuma sampai ke Tungmanten, sampai resepsi juga gitu. Terus dari situ aku mulai berpikir penyesalan itu mulai ada. Soalnya dari melihat orang tuaku pun juga begitu sayangnya ke aku gitu. Nggak apa-apa. Ya mungkin dengan kita sharing di sini teman-teman juga mungkin bisa mengurangi unek-uneknya daripada dia juga. Kita ambil segi positifnya ya. Nggak apa-apa, semua sudah terjadi, yang penting kita tidak mengulang kesalahan yang kedua kalilah, nusa seperti itu yang ayah. Lalu akhirnya orang tua setelah jatuh sakit itu kemudian sudah bisa mulai menerima, kemudian dinikahkan gitu ya. Akhirnya keluar dari sekolahan. Itu habis ibu bapak tahu, terus besok aku langsung gak boleh sekolah. Aku gitu. Di sekolah itu nggak pernah namanya bolos, nggak pernah namanya masuk ruang BK. Sekali masuk ruang BK langsung menyatakan mengundurkan diri dari sekolah. Itu ya. Iya. Betul. Begitu apa ya? Kayak sinetron ya. Iya. Iya, tapi memang itulah kehidupan ya. Hitam dan putih pasti ada. Iya. Kemudian mulai dari acara sampai ke resepsi pernikahan itu nggak ada hambatan apapun juga. Alhamdulillah nggak ada hambatan apapun. Suami juga support ya pada saat itu. Suami nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Nggak terlalu, soalnya dia itu dari segi
dari segi perekonomian juga kurang. Masih kurang. Jadi belum terlalu mapan, juga belum bukan termasuk orang kalangan atas. Dan kurang apa ya? Apa mungkin kurang dewasa juga? Iya, kurang dewasa, masih labil juga iya. Dari segi tanggung jawab memang kurang sih. Saya sebutkan memang kurang tanggung jawab gitu. Yang namanya laki-laki biasanya kalau untuk pernikahan dia itu paling nggak support tenaga, meskipun nggak biaya kan tenaga, tenaga pikiran, istilahnya perhatian lah. Dan pada saat itu sama sekali lepas dia, pokoknya hadir. Pokoknya hadir, pokoknya ikut udah nggak mau tahu ya acara seperti tahu. apa, nggak mau tahu. Gak mau. Itu sudah mulai kerasa ya, perubahannya. Perubahannya mulai terasa itu kan mulai dari pernikahan. Itu tahun berapa dia? Tahun 2018. Dari dia mulai hamil, keluar dari sekolah sampai menikah itu jarak berapa lama persiapannya? Persiapannya dari mulai November 2017, Oktober, November, Desember, Januari aku melakukan resepsi pendidikan. Resepsinya itu. Resepsinya tanggal 12 Januari. Berarti sekitar 4 bulanan ya. Sekitar 4 bulanan. Berarti kandungan sudah 4 bulan. 4 bulan ya. 3 masukin 4 bulan. Sampai akhirnya bisa menikah secara resmi juga. Resmi, bukan hanya agama Pak. Bukan hanya agama ya. Ya, tapi kan resmi negara juga ya, gitu. Kemudian setelah itu dia rumah tangga sendiri atau ikut orang tua atau mungkin ikut mertua? Aku ikut orang tua. Ikut orang tua juga ya. Sampai ikut sama orang suami tua, juga. sama suamiku juga. Dan pada saat itu suamiku kerja ikut bapakku. Oh, ikut bapak ya. Ikut bapakku di bengkel. Di bengkel ya. Iya, bapaknya kan punya bengkel juga. Kemudian berarti suami kan juga mau bekerja. Iya, pada saat mau itu bekerja. Ya. Sampai sekarang masih bekerja di bengkel? Enggak. Dapat kerjaan yang lebih baik ya berarti dia? Enggak. Terus? Enggak juga. Sekarang pun dia enggak kerja, Mak. Enggak kerja? Iya. Jadi yang cari uang banting tulang? Aku. Dia? Mulai dari semenjak nikah sampai usia kandung aku setelah melahirkan. Itu apa itu namanya, dia yang bekerja, aku cuma diam di rumah, soalnya kan hamil juga. Terus cerita awal mula kenapa aku sampai menyesal, yang sangat menyesal lah, kesedihan itu karena setelah melahirkan iku kan pas hari raya Idul Fitri, dia itu semalam nggak pulang Pak. Nggak pulang. Setelah melahirkan? Setelah aku melahirkan, usia anakku tuh 10 hari. 10 hari? Dia itu pamitnya nyekar ke bapaknya, ke makam bapaknya. Terus berapa lama? Cuma sore, berangkat sore. Ternyata tak bilangin kan, ndang pulang gitu. Cepet pulang. Gitu. Aku capek soalnya dari pagi wis apa iku jagain anakku sendirian gitu. Terus ya aku nanti pulang, habis maghrib habis pulang gitu. Ternyata sampai malam, sampai habis maghrib Isya tak tungguin, nggak pulang-pulang. Dan ada yang bilang dia itu nongkrong sama teman nih, minum. Kayak yang dibilangin bukan aku tapi ibuku. Otomatis ibuku marah. Jadi apa itu mungkin ya sorry ya, saya juga nggak tahu, ayah nggak tahu, tapi apakah itu memang sudah hobinya? Iya. Gitu ya. Dan dia baru tahu pada saat itu juga, pada saat itu. Dulu waktu pacaran aku udah tak ingetin, gak usah minum lagi. Tuh, emang awalnya. Dia sempat berhenti 1 tahun. Terus nggak tahu kenapa, habis aku melahirkan dia mulai lagi. Mungkin dari pengaruh teman-temannya juga, aku nggak tahu. Kemauan dia sendiri aku juga nggak tahu gitu. Oh gitu.
Dan pada saat itu ibu marah, pulang pagi setelah habis sholat id. Baru pulang. Nyekar. Nyekar. Alasannya bensinku habis. Alasan zaman tua. Baik. Ada satu hal yang membuat saya itu apa ya namanya, penasaran ya dia. Ayah penasarannya gini. Dia itu sebetulnya kan sudah pacaran cukup lama. Iya. 3 tahun lebih. Kok baru nyadar ketika sudah menikah gitu loh. Tentang perilaku pasangannya kayak gitu kan ya. Iya. Itu apa memang hanya karena pepatah cinta itu buta. Iya kan, teman-teman mungkin barangkali. Iya. Memang itu. Jadi sebetulnya memang sendingan atau mungkin tahu sendiri pernah seperti itu, tahu kenakalan suami, tapi karena cinta itu buta, apa boleh buat. Iya, saya cuma berharap kalau dia cinta beneran sama saya, pasti dia berubah gitu. Dan kenyataan zong. Tidak. Dan kenyataan tidak sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali gitu. Iya. Jadi habis nikah terus selang 2 minggu habis lebaran. Kan umur 1 bulan, bayiku umur 1 bulan. Terus apa itu namanya? Orang tuaku mulai wes pokoknya curiga terus sama dia. Soalnya dari perlakuan dia, kadang pulang dari bengkel Pak, iku pulang dari bengkel nggak langsung pulang ke rumah, padahal jalannya deket banget ya. Tempat usaha bengkel sama rumahnya deket. Dia nggak nyampe rumah. Nyangsang tuh Kak. Negara mungkin rutenya beda. Lari jalan. Terus alasannya kemana? Alasannya pulang. Atau memang betul-betul pulang? Mungkin kangen ibunya. Enggak sih, ya kadang memang bener-bener pulang. Pulang tapi nyelayon nek dalannya. Pulangnya mampir-mampir ya. Iya. Pulangnya mampir-mampir. Dan itu pun yang membuat aku wis gak iso mikir kadang orang tua aku sendiri yang ngetahui. Kalau aku yang ngetahui, nggak apa-apa, nggak masalah. Aku istilahnya masih bisa menutupi keburukan suami. Kan katanya suami itu baju kan Pak? Iya, betul. Iya. Terus gimana ya? Ayah bisa merasakan posisi orang tua kalau tahu mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini kita bukan untuk menghakimi dari pihaknya dia atau suami, bukan. Jadi ini berdasarkan penuturan dari pihak perempuan, dari dia. Barangkali nanti kita bisa ambil segi-segi positifnya saja, ya. Sekali lagi kita bukan untuk menghakimi baik suami ataupun istri, gitu ya. Gimana ya perasaan orang tua ketika mulai setelah menikah dan mulai ada perubahan sikap dari menantunya seperti itu? Ya perasaan mungkin kecewa. Sedih. Pasti kecewa lah. Tapi enggak sampai mungkin bapak atau ibu nggak sampai sakit gitu? Enggak sampai ya? Sakit, cuma yang terakhir itu sampai orang tuaku memutuskan untuk memisahkan aku. Dan kamu mengamini? Bukan mengamini sih, aku dia? Gimana? Ngikut orang tua? Aku mengikuti orang tuaku akhirnya gitu. Karena menurut dia memang saran dari orang tua memang terbaik, gitu ya. Itu pun aku nggak berhenti sampai di situ, memperjuangkan rumah tanggaku nggak berhenti sampai di situ. Artinya apa, dia juga berusaha meyakinkan pihak orang tuanya dia kalau masih bisa dipertahankan? Iya, aku masih berusaha meyakinkan orang tuaku kalau dia bisa berubah. Tapi orang tua sulit. Orang tua sulit, dan kenyataannya pun juga memang seperti itu. Dia nggak bisa berubah. Iya. Gitu ya, karena memang jam terbang orang tua. Makan garamnya ya udah paham betul. Makan garamnya udah paham betul dengan sifat. Dan dia sendiri akhirnya nyesal ya, kenapa dulu nggak ikut kata orang tua ya, nasihat orang tua ya. Baik itu. Mungkin dia ada saran-saran dari dia untuk teman-teman di rumah atas apa yang pernah dialami dia, silakan sampaikan pada teman-teman di rumah. Iya. Untuk teman-teman di rumah,
kalau saran saya memang dalam kehidupan itu susah ya, apalagi tentang percintaan, cinta monyet. Jangan terlalu menanggapi orang itu dengan perasaan yang menggebu-gebu, karena karena perasaan yang menggebu-gebu itu ternyata bisa menutup kenyataan yang ada gitu. Dan untuk pesan, nurutlah kepada orang tua kalian gitu. Jadi jangan sampai kalau sudah nggak direstui jangan sampai ngeyel gitu. Soalnya doa orang tua itu memang yang paling diijabah sama aku. Manjur Allah. ya. Manjur. Betul, amin, amin. Setelah manjur gitu. Betul dia ya. Ya. Jadi teman-teman yang bisa kita petik dari petua kehidupan kita kali ini bahwa boleh mencintai tapi tetap harus pakai logika. Gitu ya dia ya? Betul. Betul sekali. Menghadirkan narasumber kita kali ini dia dengan tema pernikahan dini. Silakan kalau ada teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah ini ya. Atau punya pendapat, monggo tinggalkan kolom di bawah ini. Sampai ketemu di channel Petua Kehidupan berikutnya bersama Ayah di sini. Sampai jumpa.